Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama dengan Zulfan di sini dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Seperti biasa Zulfan hadirkan dengan narasumber luar biasa yang akan mengupas tuntas sebuah topik dan tentunya relevan dibahas dan perlu pemirsa ketahui bersama. Malam hari ini kita mengundang spesial dari ESI atau Esports dari Indonesia di Kota Pekalongan. Sudah hadir di sini ada Bapak Fuhuluddin selaku Ketua ESI Indonesia Kota Pekalongan. Selamat malam Pak Fuhul. Selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, disapa terlebih dahulu ke pemirsa Pak Fuhuluddin. Assalamualaikum para pemirsa. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan juga Pak Fuhul tidak sendirian, ada Mas Yuka Eko Agustia P selaku Kabid Kompetisi Pelatihan dan Pembinaan Esports Kota Pekalongan. Selamat malam Mas Yuka. Ya, malam Mas. Oke, Mas Yuka boleh disapa dulu ke pemirsa. Iya, Mas Yuka ini suaranya serak-serak basah gitu ya. Serak-serak becek apa serak-serak basah? Serak-serak basah. Oke, masih aman ya Mas ya, kita aman. ngobrol 1 jam ke depan aman? Aman. Dan kita malam hari ini spesial akan mengupas tuntas tentang meningkatkan keterampilan kognitif membangun esports Kota Pekalongan. Yang pertama ingin Zulfan tanyakan kepada Pak Fuhul. Pak Fuhul, sepertinya kondisinya seperti apa esports di Kota Pekalongan ini Bapak, dan perkembangan sejauh ini bagaimana? Esport di Kota Pekalongan perkembangannya sangat bagus, meskipun ini di Kota Pekalongan termasuk baru ya. Iya. Ini seperti kita bangkit. Kemarin sudah tertidur lama Mas ya. Iya. Sejak kapan Pak berarti Pak? Sudah berapa lama Mas kita? 2022. Itu sempat hiatus dulu. Kita bangkitkan mau ke kemarin dengan kita mengadakan event. Ketua ESI alhamdulillah sukses. Peserta sekitar 163 Mas ya. Dari seluruh Kota Pekalongan berarti Pak? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Itu tingkat event pertama kali untuk membangkitkan semangat. Iya. Langsung tembus 160 di seluruh di kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Luar biasa. Kita adakan di Kota Pekalongan di Gor Unikal Mas. Di Gor Unikal. Alhamdulillah sukses dan tidak terlalu mengecewakan, kita dapat juara 2 Mas. Dapat juara 2, luar biasa. Kita se-Jawa kasih Tengah. applause. Se-Jawa Tengah, luar biasa. Itu berarti eventnya terlaksana di bulan apa Pak Fuhul? Tadi kemarin bulan ini Mas ya? Iya. Baru bulan ini berarti di Oktober ya? Kemarin tanggal 12. Dan itu sukses besar berarti Pak ya? Luar biasa. Lantas respon dari masyarakat bagaimana Pak dibukanya event itu? Alhamdulillah responnya baik. Juga ini sebagai penunjang kita untuk anak-anak kita mengurangi hal-hal yang negatif Mas. Betul. Itu yang jadi utama gitu ya. Betul. Nah, Mas Yuka selaku Kabid Kompetisi Pelatihan melihat event kemarin sukses tuh bagaimana rasanya Mas? Seneng sih Mas, karena event kemarin event pertama dan event lumayan besar. Iya. Itu mencakup dari kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah, khususnya dari Semarang pun mengirimkan beberapa tim. Terus dari area barat itu dari Brebes itu ada yang datang juga. Itu berarti kategorinya Mobile Legends kah, PUBG kah, atau Free Fire? Sementara sih event kita masih Mobile Legends. Mobile Legends. Rencana sih kedepannya eventnya bakal ada Mobile Legends, kemudian ada PUBG, ada Free Fire, yang terbaru itu eFootball. Tapi yang konsul. Yang konsul. Yeah. Oke, itu juga akan baru dan akan launching berarti di Esports Kota Pekalongan ya. Luar biasa. Pak Fuhul sebagai ketua, melihat hal ini rasanya berarti masyarakat itu sudah menerima ya Pak kehadiran Esports di Kota Pekalongan. Betul Mas. Kemarin dengan banyaknya pemirsa kita siarkan langsung ya. Iya. Ya di YouTube banyak pemirsa, banyak yang menonton, dan ini sangat luar biasa. Dan kita kemarin juga perkara ini permulaan Mas ya, kita share di grup-grup WA, tanggapannya luar biasa, dan alhamdulillah sukses. Itu langsung membludak berarti ketika Luar informasi biasa. di-share langsung. Itu berarti untuk pendaftarannya kemarin ada jangka 1 bulan kah atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada. Cuma 2 minggu. 2 minggu. Sudah full. Menyentuh Overload. 106. Itu over. Iya. Targetnya berapa Pak sebetulnya? Targetnya 32 tim sekitar 160 ya Pak ya. Dan itu overload berarti Iya. ya. Tapi tetap bisa teratasi ya. enggak, Tetap kita bisa tolak karena sudah nggak ditolak. bisa Mas ya. Iya. Oke. Itu kemarin berarti menolak berapa tim Pak Fuhul kalau boleh tahu? Ada sekitar kurang lebih 8 sampai
12 tim. Wah itu lumayan loh ya padahal ya. Sayang rasanya tapi gimana lagi karena kita kapasitasnya untuk 32 tim saja gitu Iya, ya. Mas. Itu berarti 160 di seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Paling jauh kemarin partisipan dari mana Pak Fuhul? Semarang Semarang. sama Brebes. Semarang dan Brebes. Artinya berarti ini sudah sampai ke sana-sana infonya ya gitu. Iya. Itu waktu informasi itu disebarkan lewat apa Pak? Lewat media sosial kah atau juga melalui Medsos, Mas, grup-grup? ya. Lewat medsos, ada medsos SI Kota Pekalongan Mhm. sama medsos yang dimana ada komunitas yang bisa mengadakan turnamen-turnamen Mobile Legends. Oke, berarti artinya kalau Zulfan boleh simpulkan nih, dengan event kemarin yang sukses besar gitu ya, mencapai 160 peserta dengan 32 tim dengan kategori Mobile Legend. Artinya pasti akan ada semangat nih untuk event berikutnya akan terlaksana lagi, ada nggak Pak Fuhul? Oh tentu kita Tentu semangat, ada ya Mas. Pak ya. Sudah disiapkankah atau masih Insya rahasia Allah dulu? kita siapkan 2026 2026 yang yang insya Allah akan kita datang. adakan event yang lebih gede, Mas. Iya. Lebih besar lagi, lebih menjangkut tim yang lebih banyak lagi Benar. gitu ya. Oke, jadi buat pemirsa stay tune di eSport Kota Pekalongan. Instagramnya apa Mas Yuka? SI Kota Pekalongan. SI Kota Pekalongan. Jadi nanti boleh di search langsung, informasi boleh langsung diikutin aja gitu Iya. ya. Seperti itu. Nah, kalau boleh kita lihat, artinya berarti eSport ini kan sudah masuk ke dalam KONI ya Pak ya? Betul. Dan itu bagaimana respon dari pemerintah Kota Pekalongan melihat event kemarin sukses besar? Awal karena ini awal di Kota Pekalongan dan alhamdulillah pesertanya luar biasa. Dari kota pemerintah tanggapannya responnya luar biasa. Yeah. Pak Wali hadir, Mhm. Ketua KONI dan banyak dari dinas-dinas terkait untuk menyaksikan dan tanggapannya luar biasa. Ya insya Allah ke depan kita support gitu, Mas. Sudah luar biasa berarti sudah diterima dan sudah disupport dengan penuh berarti ya Pak ya. Iya. Sudah tergabung di KONI dan juga dari wali kota dan juga Pemkot sudah support secara Siap, full iya. seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan mungkin Pak Fuhul dan juga Mas Yuka untuk membangkitkan kembali di tahun 2022 mati suri kita bisa katakan ya. Terus untuk membangkitkan lagi dengan kemarin mengadakan event sebesar itu, tantangannya seperti apa Pak Fuhul? Mungkin Mas juga yang lebih tahu. Oke, itu sebagai tantangannya. kabit ya, ini Pak Iya. sebagai kabitnya. Bagaimana Mas Yuka melihat tantangan ini? Menjadi penyemangatkah atau cukup memberikan sempat lemes dikit gitu? Awal kemarin sempat vakum ya Mas ya, dari esports ini sih sempat bingung arah. Cuman di tahun-tahun ini emang dari gebrakan dari Pak Fuhul sendiri sih. Gebrakan dari Pak Fuhul. Iya. Ini berarti ide muncul dari Pak Fuhul. Iya. Luar Juga biasa. didukung teman-teman Didukung dengan teman-teman e-sport Kota Pekalongan. Terus kita semangat dan kita mengolah atlet-atlet baru juga. Mhm. Atlet-atlet baru, kemudian yuk kita bikin event karena di event ini kita juga ada tujuan yang dimana nanti kita ikut BK Porprov. Nah semangat juga di situ kita bikin yang lumayan gede kan tingkatnya Jawa Tengah buat mengarah gimana power dari kota-kota sebelah itu seberapa kuatnya itu juga. Mengukur juga, Ya, menakar mengukur. kira-kira seberat apa gitu ya pesaing dari kota dan kabupaten sebelah Iya, gitu ya, benar. luar biasa. Nah ini yang jadi pertanyaan juga Zulfan, di e-sport yang tergabung ada berapa orang Pak pengurusannya? 10 Mas. 15-an. Oh, 15-an. Dan itu bidangnya ada di bidang kompetisi pelatihan, ada lainkah atau memang khusus di bidang pelatihan aja dan kompetisi? Ada. Ada di pelatihan itu di cabang lagi Mas. Ada yang khusus kompetisi, terus kemudian ada yang pelatih dan juga nanti satu lagi ada yang namanya analis. Nah, pecah lagi. Pecah lagi berarti Iya. banyak ya untuk Iya. bidangnya dan itu tergabung ada 15 orangan. Tadi baru Mas Yuka yang menyampaikan tantangannya. Belum kita tanya ke Pak Fuhul sebagai idenya yang akan mengeluarkan idenya. Pak Fuhul bagaimana tantangannya untuk proses kemarin kegiatan? Tantangannya sebenarnya nggak sulit sih Mas, nggak ada ya, dibilang nggak ada tantangan ya. Cuman kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini bukan hal yang negatif. Iya, betul. Karena image-nya orang kalau ini game-game kayak gini ini negatif, apalagi ada istilah game-game Kayak game-game yang berbau judul. nah itu
Itu yang Jadi harus kita kita tanamkan juga sampaikan ke kepada masyarakat. masyarakat, terutama nanti di sekolah-sekolah, Mas. Hmm. Di sekolah-sekolah bahwasanya e-sport ini hal yang positif, yang Iya. baik, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindar dari era globalisasi semacam ini, tidak bisa menghindar dari gadget. Anak-anak kita, anak sudah 3 tahun sudah pandai main. Betul, ini sekarang menjadi bukannya hal yang tabu di masyarakat ya Iya Pak ya. betul. Makanya dengan adanya ini kita namanya sebagai filter, paling ndak bisa menghindari hal-hal yang kurang baik. Iya, dan rasanya Zulfan rasa dan juga pemirsa mungkin bisa melihat bahwa upaya itu sudah terselenggarakan dan juga sudah Betul. tersampaikan lewat event kemarin, Iya. bahwa itu e-sport itu merupakan bukan hanya ajang hobi saja tapi Betul. juga ajang prestasi. Betul. Seperti itu ya Pak Fuhul ya. Betul. Luar biasa. Kemarin kalau boleh tahu berarti yang ada berapa hari Pak pelaksanaannya waktu lomba kemarin? 1 hari selesai, Mas. Satu ya? hari selesai, Satu hari selesai. 32 tim itu. Berarti itu menggait mitra mana saja Pak? Nggak ada sih, Tidak ada? nggak ada. Khusus dari e-sport Iya, Pekalongan. cuman kemarin kita mungkin ini permulaan ya, Mas ya. Mhm. Kita cari sponsor juga agak kesulitan. Iya. Cuma dapat dari Teh Bandulan ya, Iya, Pak. yang nyepot. Mungkin dengan suksesnya acara kemarin mungkin bisa minat para sponsor. Iya. Wah, ini bagus mungkin. Artinya event kemarin merupakan pembuktian awal Iya, betul. untuk Pembuktian e-sport awal. Kota Pekalongan mengadakan event-event berikutnya untuk menggait masa yang lebih banyak gitu Betul. kan. Nah. Barangkali kita nggak pernah tahu ya Pak Iya. ya. Karena ini baru permulaan saja sudah membludak 160 peserta Iya. dari 32 tim dan itu dari Semarang, dari Brebes juga ada. Kemarin yang paling banyak mendompleng dari tim mana Pak, kota kabupaten yang paling Mana, banyak Mas? pendaftarnya? 50%, ya katakanlah 60 ya, dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Pekalongan dari kota kabupaten juga sih. Mhm. Sisanya sih dari luar kota. Oke. Jadi Dari memang Kendal, sudah Semarang itu pada datang semua. iya, artinya pesannya tersampaikan dengan sukses gitu ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan bagi Zulfan adalah ketika e-sport itu dilaksanakan tuh ada kategori usia juga nggak sih atau tidak ada? Tidak ada, Mas ya. Tidak Belum, ada. belum. Belum. Ada. Kemarin berarti rata-rata di usia berapa untuk pendaftar itu? Rata-rata anak SMA. Anak SMA. Iya. Ini rasa-rasa menggebu mainnya gitu ya. Betul, Gamenya tuh di betul. anak-anak SMA seperti itu. Dan itu ada persyaratan khusus kah atau mungkin seperti apa Mas Yuka? Kalau persyaratan khusus tidak, Mhm. karena kita juga di lain sisi menggali calon-calon atlet yang nanti kita bakal bina juga sih, gitu. Nah ini ya mungkin keberlanjutan dari event kemarin itu berarti akan dibina langsung kah dengan Mas Yuka selaku kabid atau bagaimana prosesnya nanti? Nanti saya sharing lagi, Mhm. sekiranya emang potensinya memang ada dan mungkin bisa saya ambil. Ya, kenapa Seperti itu. enggak gitu ya? Iya. Ketika kita punya emas, kenapa enggak diambil gitu ya seperti itu. Terus kemudian artinya mungkin dari Mas Yuka sendiri melihat sebagai kabid tuh jadi PR nggak sih Mas untuk membina atlet-atlet di Kota Pekalongan untuk di bidang e-sport tentunya? PR-nya sih mungkin gini ya. Kita kalau nggak bikin event, kita nggak tahu potensi-potensi anak muda atau anak-anak SMA yang berbakat untuk ke jenjang yang berikutnya, Mas. Kayak gitu. Oke, kalau dari Pak Fuhul sendiri melihat event ini, apalagi kemarin nyangka nggak Pak dengan peserta sebanyak itu? Nggak nyangka, Nggak Mas. nyangka, Nggak nyangka. awalnya nggak nyangka, tapi Kita- ternyata kok kejadian beneran gitu Iya. ya? Kita pertama pesimis, Mas. Karena jujur di e-sport kita ini hal yang baru. Iya betul. Hal baru. Alhamdulillah kita didorong teman-teman untuk menjadi ketuanya. Ya kita siap. Dan ini hal yang baru buat saya. Saya mau jadi ketua, tapi teman-teman Dibantu. siap dukung, Iya, dibantu. dan ini tanggung jawab yang besar ya Pak Betul. Fuhul ya. Mhm. Ya, makanya dengan adanya kesuksesan kemarin, pertama kita pesimis, ternyata luar biasa. Ini tambah memacu semangat Tambah kita, semangat Mas. lagi, Iya, membara lagi yang membara tadinya lagi. 70% sekarang 100%, 1000% Luar semakin biasa. semangat seperti itu. Dan e-sport ini cabang olahraga yang nyantai, Mas. Iya betul. Jadi teman-teman yang ikut event kemarin itu nggak harus gimana, pokoknya
sebisa-bisanya Iya. Bisa-bisanya. Atur Se-enjoy- posisi. se-enjoynya, Enjoy, se-enjoynya gitu. luar biasa. Kita kupas nanti lagi lebih dalam lagi. Jadi Luar buat biasa. Pak Fuhul juga Mas Yuka jangan kemana-mana dulu, dan buat pemirsa stay tune and expose lebih dekat, lebih santai bareng Zulfan di sini. Yap, welcome back on Expose lebih dekat, lebih santai mengupas tuntas tentang e-sport Kota Pekalongan dalam upaya meningkatkan kognitif remaja ataupun anak-anak muda di Kota Pekalongan. Pak Fuhul, yang tadi masih terpotong adalah bagaimana nih, yang mungkin jadi penasaran di pemirsa juga, bahwa bagaimana proses memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melihat e-sport ini sebagai hal yang negatif, Pak. Karena rasanya tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fuhul bahwa selalu dinilainya negatif. Jadi gini Mas ya, masyarakat kita, masyarakat muslim terutama di Kota Pekalongan ini terkenalnya sebagai kota santri. Ya memang di e-sport ini mungkin kadang orang yang kurang paham, ini ada yang judul tapi apa yang dilegalkan atau gimana gitu Mas ya. Itu pemikiran negatifnya masyarakat gitu ya Pak. Yang betulnya seperti apa Pak? Iya. Jadi gini Mas, memang kalau kita ada event semacam ini, kita hal yang wajar, kita ada namanya uang pendaftaran Mas ya. Uang pendaftaran kita kemarin murah Mas, 50.000 untuk satu tim. Satu tim berisi 5 orang Mas ya. Iya. Terjangkau itu berarti ya Pak. Terjangkau. Ini kalau dihitung ya enggak hitung-hitungan kita Tidak nutup sebenarnya. nutup sih. Nggak nutup. Jadi gini, untuk menghilangkan mindset yang negatif, ini semacam judi, kita enggak judi. Jadi misal gini, mungkin dalam pandangan Islam semacam ini mungkin kita judi, tapi kita mungkin semacam judi, tapi kita kalah Mas. Jadi dari sekian pendaftar ada 1 atau 2 yang tidak menyerahkan uang pendaftaran, gitu Mas. Berarti kan nggak judi akhirnya. Iya. Misalkan kalau ada 5 orang bertanding gitu ya, kita mengeluarkan uang semua, itu kan jadinya judi Mas. Mungkin ini dalam pandangan Islam. Tapi kita dari sekian peserta ada 1 atau 2 yang tidak ikut pendaftaran. Istilah tombok cara bahasane unduh gitu ya, cara wong Kalongan, bahasa Pekalongan tombok atau apa itu semacam itu kan dikatakan judi, kita enggak. Hanya semacam pendaftaran, dan itu pun ada 1 yang tidak usah memberikan uang pendaftaran. Ini dalam pandangan Islam menjadikan bukan judi gitu Mas. Ini nanti kita sampaikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini bukan judi, dan ini mungkin ya semacam minimalisir hal-hal yang negatif di masyarakat, terutama anak-anak kita, adik-adik kita, karena bagaimanapun juga keseharian kita tidak bisa lepas dari HP, terutama dari umur 3 tahun, 4 tahun anak-anak kita sudah pandai bermain HP. Ini kita dengan sarana ini semoga menjadikan masyarakat Kota Pekalongan ini yang yang Islami, tidak lepas dari keislamiannya gitu Mas. Ini berarti mindset yang coba ditanamkan oleh Pak Fuhul selaku ketua dari SI Pekalongan seperti itu. Nah, ini kita beralih ke Mas Yuka sebagai generasi muda nih Mas, perwakilan generasi muda ya. Mungkin beda generasi nggak nih Pak Fuhul dan Mas Yuka? Beda ya. Jauh. Baik, melihat sebagai generasi muda Mas Yuka, bagaimana Mas Yuka ingin merubah mindset bahwa biar masyarakat itu tidak berpikiran negatif tentang e-sport? Kalau saya sebagai bidang kompetisi, mungkin sih karena
e-sport itu tergolong baru ya Mas. Lebih tepatnya sasaran kita di kalangan remaja. Mengenalkan bagaimana e-sport itu, ini loh, e-sport udah ada jalannya dan ada kompetisinya dan resmi dari pusat. Gitu. Terus pengenalannya kita ke orang luar itu mungkin lewat sekolah. Sekolah kita ada pemaparan mungkin semacam apa namanya? Jadi bahasanya tuh kayak kunjungan. Kita harus kunjungan. Okay. Terus Goes to school berarti ya Mas ya. goes to school. Mhm. Terus ini loh ada e-sport namanya ESI. Terus ini wadahnya yang dimana nanti ada kompetisi-kompetisi resmi yang bisa untuk mendongkrak bakat-bakat kalian Mhm. di situ. Terus ada jenjang-jenjangnya juga gitu. Kalau boleh dikatakan artinya berarti e-sport ini layaknya Mobile Legends, kemudian PUBG dan Free Fire tuh Iya, ada kaitannya nggak Mas dengan perkembangan kognitif dari generasi muda? ada. Gimana itu Mas Yuka keterlibatannya? Mungkin mengontrol. Jadi kayak di Mobile Legends ya Mas ya. Mhm. Di Mobile Legends itu kita bermain 5 tim. Jadi 5 kepala ini. Ya. 5 kepala itu harus saling sinkron. Contoh roamer ketemu jungler. Gimana jungler ini harus bisa banyak duitnya dari jungler lawan. Sekiranya roamer itu membackup gimana caranya biar nyaman. Pada harus konfirmasi, saling komunikasi. Itu. Jadi harus itu terus ego. Sesama ego tidak boleh ego. Jadi egonya harus dijaga. Seperti itu sih. Jadi benar-benar komunikasi antar tim itu harus saling ada. Seperti itu. Baik. Dan itu memang harus bermain dengan kondisi kepala dingin. Iya. Nggak harus benar, Mas. emosi, nggak boleh emosi Nggak gitu bisa. ya. Kadang Nggak yang bisa, nggak bisa kita kontrol tuh ketika main game adalah emosinya. Padahal itu egonya kita tuh harus sama-sama rendah ya. Nggak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Harusnya rendah semua seperti itu. Jadi biar ketika main tuh kondusif, komunikasi juga terjaga seperti itu. Kalau dari Pak Fuhul sendiri melihat ini akan berkaitankah dengan perkembangan kognitif dari generasi muda Pak Fuhul? Maksudnya? Untuk e-sport nih, apakah berkaitan dengan perkembangan kognitif ataukah memang harus tidak hanya fokuskan pada kognitif tapi hanya bermain saja kah atau harus memang berpikir dengan yang kencang kayak gitu Pak? Enggak, saya kira enggak usah harus pikir Mhm. dengan kenceng Mas ya. Saya lihat anak-anak kemarin itu enjoy banget Mas ya. Iya. Karena Enjoy. dikemasnya dengan enjoy juga Pak, ya? Iya, di posisinya ada yang apa Mas sambil macam-macam, Mas. jongkok, Iya. macam asik pokoknya. Mhm. Asik. Pokoknya itu berarti kemarin event tuh adalah khusus untuk anak muda, mau di gimana pun posisinya enjoy aja, yang penting main rahat dan juga kondusif. Benar-benar gitu ya, Pak, menikmati Mas. Mhm. Nah, harus dinikmati. Jadi dinikmati, dijiwai, Iya. gitu Mas. Mhm. Nah, kalau Mas Yuka sendiri ini berarti sebagai kabit untuk melakukan pelatihan tuh apa namanya? Langkahnya seperti apa Mas sebetulnya? Pelatihan. Kalau pelatihan sih kita lihat dulu ya Mas. Mhm. Persiapan dari kayak timnya udah terbentuk nih. Kita jadwalkan aja pelatihan kita, atur jadwal. Kalau kita ngambilnya pelajar, berarti di mana dia posisi belajar sampai kita main game. Nah itu ngatur itu satu. Terus ngatur kayak turnamen kecil-kecilan. Itu kita seakan-akan kita scrim di situ juga, latihan scrim. Terus ada yang namanya scrim berat. Itu kita nyari lawan yang di atasnya kemampuan dari tim kita. Seperti itu sih. Terus sampai menjelang di mana itu ada kompetisi yang benar-benar kita arah ke situ. Dari situ timnya harus benar-benar udah bisa memposisikan di mana pemain harus sinkron gitu. Artinya berarti sempat dikatakan tadi sama Mas Yuka bahwa harus pinter-pinter manajemen waktu untuk belajar dan juga berlatih untuk e-sportnya seperti itu. Itu Iya. juga disampaikan untuk para atlet berarti ya. Iya Mas, ya? benar. Oke, bisa kita sebut atlet berarti ya Pak Fuhul ya Atlet. untuk e-sport ini. Nah, Pak Fuhul, kita melihat ke Pak Fuhul sebagai ketua gitu ya Pak Fuhul ya. Melihat hal ini bagaimana caranya mengedukasi atlet, bagaimana tetap sportivitas, tetap meningkatkan sportivitas, tetap kompak. Itu Kak memang sudah terbentuk dari mereka sendiri per timnya Kak atau memang perlu
gaungkan juga untuk diedukasi bagi tim? Saya kira sudah terbentuk sendiri, Mas. Sudah terbentuk sendiri, Nah, sudah bonding sendiri gitu iya, ya Pak sudah ya? terbentuk sendiri, kekompakan mereka sendiri, dan kita hanya sedikit memberikan aturan-aturan, Mas ya. Iya. Biar kita nggak untuk sportivitas jangan sampai ada hal-hal yang istilahnya dalam permainan itu yang kurang bagus ya, Di luar batas. di luar seperti itu ya, batasnya Pak gitu, Fuhul ya. Mas. Baik, Pak Fuhul, kemarin waktu pelaksanaan itu, event itu berarti terlaksanakan hanya 1 hari. 1 hari, Mas. Ada kendala enggak Pak Fuhul atau memang lancar alhamdulillah? Nggak ada, lancar, Mas ya. Alhamdulillah Udah lancar. lancar. Tidak ada komplain-komplain atau Nggak mungkin ada. seperti apa? Mungkin evaluasi Pak Fuhul dari event kemarin untuk event yang akan terlaksana ke depan. Mungkin semacam apa ya, untuk cari lokasi yang lebih luas gitu, Mas. Cari lokasi yang lebih luas, biar para peserta terutama dari luar kota Pekalongan ini bisa menikmati. Kita mengarahkan kepada tempat-tempat wisata, Mas. Kita coba untuk tahun depan kita cari di lokasi yang di situ ada wisatanya, Mas ya. Iya. Juga untuk memperkenalkan wisata di kota Pekalongan. Nah, Sambil menyelam minum air. Betul, Ada lomba betul, Mas. juga sekalian berrekreasi iya, gitu ya. betul. Berarti event nanti tahun 2026 adakah rencana buat di tempat wisata? Insya Allah kita Insya sudah Allah. ada rencana segitu, Mas. Sudah ada rencana sampai situ. Iya. Berarti optimis ini ya. Siap. Tahun depan kita di rekreasi gitu ya, sambil Iya. rekreasi. Nah, yang jadi pertanyaan juga tadi kan Mas Yuka sempat menyampaikan bahwa harus dengan ego yang tidak tinggi gitu kan, terus kemudian juga komunikasinya lebih baik. Saat pelatihan itu edukasi yang seperti apa Mas Yuka yang disampaikan ke para atlet? Yang pertama sih mungkin kita melihat dulu ya karakter orang itu beda-beda. Kita satukan, ya bisa satu sih. Kemungkinan lebih tepatnya kita netralkan, samakan. Habis itu mungkin kita tidak sering bermain. Kita mungkin di sisi lain kita main game karena keseruan game itu untuk melatih kayak ini loh refreshnya anak-anak main game itu seperti ini. Terus kita serius lagi, waktunya kita serius, tapi waktunya kita bercanda. Jadi nggak semuanya kita gitu terus. Itu yang utama ya. Mas Yuka, berarti Pak Fuhul juga kemarin yang menang itu dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Itu berarti kemarin kategorinya ada juara 1 2 3 atau seperti apa? 1, 2, 3 1 2 3. Empat. 1 2 3 4. Iya. Itu 1 dari Semarang, 2-nya dari Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sendiri, alhamdulillah menorehkan prestasi ya. Terus yang ketiga Kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Yang keempat Yang keempat itu Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan juga. Artinya ini juga didominasi dari Pekalongan. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Tidak didominasi oleh tamu gitu ya. Pak Fuhul ya, luar biasa. Nah, mungkin yang jadi PR adalah bagi Mas Yuka ini ketika latihan itu dilaksanakannya ada rentang waktunya dalam 1 bulan harus rutinkah atau seperti apa? Mungkin kita bicaranya minggu ya Mas. Mungkin dalam 1 minggu itu minimalnya 3. Itu 3 itu latihan berat. Ada yang dimana mungkin latihan ringan mungkin kalau para pemain itu biasanya kayak main solo sendiri, mengasah gimana skillnya mereka itu di berada posisi sendirian itu. Terus dimana juga ada yang itu yang aku bilang 3 itu harus wajib berlima. Itu dimana itu mengasah kekompakan kognitif Kognitif. Kognitif. itu Iya. biar ada kayak gitu. Nah, ada perbedaan nggak Mas Yuka ketika main game biasa aja sama ketika lomba? Ada. Perbedaannya apa yang paling signifikan? Kalau main biasa itu ya draft dari segi permainan itu gitu-gitu aja. Iya. Tapi kalau yang di lomba kompetisi pasti ada aja yang gebrakannya berbeda. Contoh draft mereka kok beda dari kayak kok draftnya aneh nih, kayak Iya. draftnya udah aneh nih.
pasti permainannya udah beda. Seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintar membaca gitu ya, membaca Iya. strategi dan lain sebagainya. Apalagi strategi lawan yang kita nggak tahu gitu ya. Bener. Walaupun mainnya sebelahan ya, tapi Iya. nggak kelihatan gitu ya strategi karena lewat HP gitu Iya, ya. bener, Mas. Seperti itu. Jadi memang komunikasi itu penting. Jadi tanpa harus komunikasi langsung, tapi bisa langsung apa ya? Emosional sudah terbentuk gitu ya, sudah terjalin chemistry Benar, seperti chemistry. itu yang utama Menyatukan ketika chemistry. atlet bersama main dalam satu tim gitu ya. Iya. Kalau di Kota Pakalongan kemarin ada berapa tim Pak Fuhul yang dikirimkan untuk mendaftar kemarin? Ada berapa Mas? Kalau kota kemarin cuma satu. Cuma satu dan Cuman itu langsung. kalau yang mendaftar sendiri banyak. Mendaftar sendiri memang Iya. banyak, tapi memang untuk timnya saja itu di Satu. satu tim aja dan itu berhasil menyabat juara 2. Iya. Luar biasa. Jadi buat Mas Yuka sama Pak Fuhul jangan kemana-mana dulu, tetap di sini dan juga Zulfan akan kembali setelah jeda berikut. So stay tune on Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, masih dengan Zulfan di sini dalam Expose, lebih dekat, lebih santai, mengupas tentang e-sport Kota Pekalongan. Nah, masih bersama dengan Mas Yuka juga Pak Fuhul. Pak Fuhul melihat ini kemarin adalah gebrakan dari Pak Fuhul pribadi gitu ya. Dari ide juga dibantu dari teman-teman dari e-sport Kota Pekalongan. Lantas kalau misalkan kita lihat hal ini akankah nanti bisa dilaksanakan 2 kali dalam setahun kah, atau mungkin satu tahun sekali, atau mungkin akan ada rencana buat menggandeng berbagai mitra lain? Paling enggak setahun sekali kita adakan Mas. Tahun sekali. Ya sebagai perwujudan bahwa e-sport di Kota Pekalongan ini Mhm. hidup. Iya. Jangan sampai kayak kemarin vakum. Hmm. Insya Allah kita banyak rencana untuk menggandeng dengan lembaga-lembaga lain atau teman-teman yang aktif yang di game-game itu, biar untuk mensosialisasikan Iya. pada teman-teman adik-adik kita yang masih tabu dengan E-sport. e-sport Mhm. atau cabang olahraga ini. Iya, karena rasanya tabu ya, Pak. Iya benar. Masa sih Game bisa jadi game bisa jadi cabang olahraga? iya, dan juga bisa ajang buat berprestasi gitu ya, Betul. Pak, ya. Ini butuh teman-teman kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini satu cabang olahraga Mhm. di Indonesia resmi Iya, dan sudah resmi. internasional Mas ya. Betul, gitu. Kalau setahu Pak Fuhul sendiri di Kota Pekalongan ini sudah sampai tingkat apa Pak untuk lomba yang sempat diikuti untuk Saya, timnya? Mas. Kalau itu ada dari Pekalongan sendiri itu Mhm. kan komunitasnya juga aktif Mas di Mobile Legends. Dari skillnya anak-anak itu mengikuti kompetisi di Pekalongan udah up. Kemarin saya dapat info ada beberapa player yang udah masuk tim MDL. MDL itu apa Mas? Yuka? MDL itu semi pro ya. Semi pro. Berarti itu Iya. tingkatnya sampai Iya. nasional. Luar Iya. biasa. Dari Kota Pekalongan. Itu timnya atau perorangan? Orang Perorangan. Asal mana itu Mas? Medono. Medono. Itu berarti Sama kemarin juga Buaran. ikut kah atau gimana? Ikut. Enggak, saya cuma dapat info aja karena anaknya ini pingin bener-bener jadi pemain profesional. Jadi harus tahap-tahapannya emang seperti itu. Alhamdulillah Tahap-tahapan lolos seperti ke itu. tim-tim MDL. Jadi memang stepnya panjang juga ya. Iya, Itu kalau boleh tahu dia usianya SMA kah atau sudah lulus atau gimana? udah lulus 2 tahun yang lalu. SMA. 2 tahun yang lalu. Baik, luar biasa. Itu prestasi membanggakan ya. Iya. Dari Kota Pekalongan, asli putra Kota Pekalongan loh, Iya, sampai ke tim MDL. MDL itu kepanjangannya apa Mas Yuka? aduh, kurang tahu. Intinya berarti starafnya nasional Iya. seperti itu ya, luar biasa. Itu info terakhir di tahun berapa Mas Yuka? Kemarin. Kemarin.
tahun ini atau tahun Tahun kemarin? ini. Tahun ini. Iya. Tapi bulannya kemarin aja Iya. gitu ya, luar biasa. Pak Ful berarti ini melihat ini satu momen yang akan menjanjikan ya Pak Ful ya. Iya betul. menjanjikan, Apalagi Mas. atlet-atletnya juga sudah punya skill yang luar biasa. Betul. Ya kan tidak Diasah pribadi. betul diasah pribadi. Ibaratnya kita tinggal menyediakan wadah. Iya. betul. Mereka untuk bisa mengembangkan skill Iya. lagi, untuk bisa mengenali medan juga ketika nanti lomba Iya. gitu ya Pak ya. Karena skillnya sudah pada pro-pro semua. Iya. Iya kan. Jadi intinya kita menyediakan wadah untuk anak-anak kita sebagai ajang prestasi buat mereka. Gitu. Nah, kalau dari Mas Yuka sendiri melihat perkembangan para tim-tim cukup banyak ya saya rasa ya untuk di Kota Pekalongan ya. Banyak. Itu semakin tahun semakin meningkatkah atau gimana Mas Yuka? Kalau yang saya rasakan tiap tahun regenerasi. Regenerasi. Iya. Ya, artinya berarti yang main nggak cuma itu aja Iya. gitu ya. Per timnya juga. Ada nggak sih bendera-bendera khusus di Kota Pekalongan, katakanlah dari tim apa seperti itu? Kalau bendera itu Mas, apa? Dulu ada, tapi sekarang udah tidak ada. Karena kan dari kita bikin tim-tim seperti itu kan harus ada sponsor, terus ada donatur ya gitu ya Mas ya. Sekarang udah individu semua. Jadi ya anak-anak yang kayak yuk nongkrong, yuk kita bikin tim, yuk kita main gitu sih. Cuman dari situ kan tetap saya ada informasi-informasi kayak turnamen resmi atau informasi resmi dari ESI pusat atau dari perekrutan tim yang gede gitu. Saya infokan ke anak-anak pasti seperti itu. Nah, kalau boleh disampaikan ke pemirsa juga sampai detik ini di Kota Pekalongan ada berapa tim kalau boleh dihitung? Dikira-kira aja Mas. Lebih tepatnya 32 tim lebih. 32 tim lebih dan itu Ya, sampai akan terus 60 sih. sampai 60, 32 sampai 60 berarti banyak ya, sangat banyak ya tersebar di Kota Pekalongan. Artinya berarti tetap masuk nginduk ke e-sport di Kota Pekalongan juga ya, Iya. seperti itu. Dan juga tetap dilindungi juga dari ONI karena ini sudah resmi seperti itu. Nah, mungkin ke depan nanti Mas kayak yang tadi Free Fire dan juga PUBG itu akan kiranya launching kapankah atau mungkin memang sudah ada? Kalau itu belum sih, belum. Rencana Mas nanti ada. Turnamen-turnamennya kayak PUBG dulu kan agak ramai, sekarang agak redup karena mungkin terkait device ya Mas ya. Karena device-nya lumayan berat PUBG. Ya itu. Jadi memilih mundur ke yang enteng-enteng, Mobile Ya. Legend gitu ya. Sekarang ada Free Fire. Free Fire banyak-banyak itu. Seleranya di kalangan SMP. Anak-anak SMP itu banyak yang suka main Free Fire. Nah, nanti rencana mau bikin turnamen antar pelajar sih. Antar pelajar. Berarti Iya. artinya akan menyasar sampai ke pelajar juga ya Pak Fuhul ya. Betul. Sampai ke anak-anak juga nggak Pak Fuhul? Betul. Anak-anak Paling mentok usia SMP. Usia SMP Iya. gitu ya. Kita cari aman gitu ya Iya. di usia SMP yang memang sudah ibaratnya emosinya sudah stabil untuk bisa bagi waktu dan lain sebagainya. Artinya berarti kalau misalkan bisa dilihat potensial nggak nih Mas Yuka di Kota Pekalongan? Potensial banget ya. Apalagi kemarin kita juga sudah melihat langsung menyabet juara 2. Iya. Tingkatnya Jawa Tengah luar Iya. biasa, lawan Semarang, Brebes tetap kita menang gitu ya, luar Betul, biasa. betul. Pak Fuhul, berarti ke depan nanti adakah rencana buat menggandeng tidak hanya ke KONI atau mungkin ke sponsor lain atau mungkin ke bermitra dengan sekolah atau mungkin untuk bisa mengedukasikan bahwa setiap ada lomba langsung ke ini dan meyakinkan bahwa pihak sekolah bahwa ternyata e-sport ini juga satu ajang yang bisa buat berprestasi Pak Fuhul. Ya, insya Allah ke depan kita sudah ada rencana untuk menggandeng dengan lembaga-lembaga semacam lembaga sekolah untuk memberikan informasi pada sekolah-sekolah tersebut karena bagaimanapun juga pesertanya ini dari anak-anak sekolah Mas. Betul, yang paling menyumbang banyak ya, gitu ya Pak Fuhul ya. Kita lepas dari sekolah-sekolah tersebut. Kita juga minta dibantu kepada tim-tim di Kota Pekalongan, intinya gitu Mas. Oke. Kalau boleh ditakar Pak Fuhul untuk 3 sampai 5 tahun mendatang, kiranya rencana-rencana apa untuk ke depan nanti dari SI Kota Pekalongan? Belum ada rencana besar sih Mas. Ya ke depan seperti yang tadi saya sampaikan, paling tidak 1 tahun sekali kita mengadakan event, terutama di tempat-tempat wisata. Kita juga kemarin sudah komunikasi dengan Pak Wali bahwasanya
untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata di Kota Pekalongan, kita adakan event di sana, Mas. Gitu. Yang masih menjadi program besarnya, Program kan, terdekat ini, iya, Mas. terdekat dan juga akan terencanakan Iya. dari Pak Full juga teman-teman dari SI Kota Pekalongan. Kalau dari Mas Yuka sendiri melihat 3 sampai 5 tahun ke depan kiranya rencana apa dari Kabit pelatihan dan kompetisi? Mungkin sih pinginnya sih bikin event mungkin yang kayak Pak Bul bilang di tempat-tempat wisata, terus yang kemudian sasaran yang paling ingin saya sasar itu di sekolah-sekolahan, event yang khusus pelajar kayak antar SMA SMP seperti itu. Ini juga rasanya pasti akan rame ya nggak Iya. sih Mas Betul. Yuka ya? Jadi Karena persaingannya itu antar sekolah. iya, dan lebih kompetitif juga Iya. karena tarafnya sama seperti itu ya. Kalau kemarin kan mungkin memang tarafnya usia juga nggak ada minimal ataupun maksimal gitu. Jadi semua umur di situ gitu ya. Kalau ini di antar sekolah mungkin akan lebih ramai lagi. Iya. Jadi itu akan menjadi rencana besarkah juga Mas Yuka? Iya, Kiranya betul. kalau boleh disampaikan di spill mau terlaksana di tahun berapa nih? Mungkin sih rencana di tahun depan sih. Di tahun depan. Berarti ini buat atlet-atlet e-sport di Kota Pekalongan, stay tune ya, tahun depan info lebih lanjut di e-sport Kota Pekalongan seperti itu. Mungkin motivasi Mas Yuka sebagai Mas Yuka berarti seorang player juga ya? Ya. Player dulu. Oke. Tapi sekarang sih ya player cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Yang penting adalah membina sebagai kabit Iya. gitu ya, Mas Yuka ya. Mas Yuka, mungkin pesan buat atlet-atlet muda di Kota Pekalongan biar tetap menjadi yang terbaik, main juga tetap kondusif gitu, dan juga membagi waktu antara sekolah dan juga e-sport ini. Oke. Pesan saya sih untuk pelajar aja sih. Konsisten aja. Konsisten dalam artian kamu belajar tetap ada waktu belajar, dan kalau nge-game sih diusahakan jangan terforsir. Ada batasan game di mana waktu kita nge-game dan kita waktunya belajar. Dan kalau emang semangat kalian untuk mengembangkan skill di game Mobile Legends, PUBG atau Free Fire, SI Kota Pekalongan siap untuk menampung bakat kalian. Begitu. Itu yang utama. Dari Pak Fuhul ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah bagi para atlet? Buat adik-adik saya, anak-anak saya, game gaskan, tapi jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Siap. Itu yang utama. Artinya harus ada keseimbangan antara belajar juga game. Karena semuanya harus di-enjoy Betul, ya Pak Mas. ya. Nggak boleh dipikir berat, nggak boleh dibikin jadi beban, karena memang belajar Buat ngisi waktu aja. ngisi waktu. Iya, Tetap dengan prestasi tentunya. iya tentunya. Luar biasa. Mas Yuka, yang ingin Zulfan tanyakan tadi kan kita fokus ke pelajar gitu ya. Inginnya gitu ya untuk di event pelajar. Adakah rencana buat mendidik bagi para calon atlet yang masih muda-muda gitu Pak, Mas Yuka? Mendidik pelajar. Iya, adakah ada workshop kah atau mungkin seperti apa untuk bisa biar tim di Kota Pekalongan ini semakin solid, semakin kuat, apa mungkin personalnya? Oke. Mungkin sih ini sih kita memperkenalkan dulu e-sport di sekolah-sekolah dulu sih. Karena kan masih ada beberapa sekolahan yang belum menerima apa sih itu game, apa sih ini SI gitu kan. Kita sosialisasi dulu. Kemudian kalau udah mungkin kita itu bikin event tingkatnya pelajar. Dari situ kita bisa jaring atlet-atlet atau bibit-bibit dari pelajar-pelajar di SMP, SMK maupun SMA. Oke, jadi itu harus memang dari dasar dulu ya. Iya. Kita sawan dulu ibaratnya, ketuk pintu dulu ke sekolah-sekolah biar diterima dengan baik, karena itu merubah mindset memang susah ya Pak Ful ya. Betul. Dan kita memang melakukannya dengan aksi nyata, pembuktian gitu ya, bahwa memang ya ini tuh bukan tidak senegatif apa yang dipikirkan oleh masyarakat seperti itu. Nah mungkin Pak Fuhul yang terakhir mungkin kiranya pesan buat para tim gitu kan biar solid lagi, atau mungkin memang sudah top markotop untuk tim di Kota Pekalongan, atau mungkin ada evaluasi mungkin untuk tim-tim kemarin biar lebih semangat lagi, atau mungkin biar jadi juara 1 gitu Pak. Yang penting kompak. Yang karena penting kompak. Tim itu kuncinya untuk menjaga kekompakan, itu aja Mas. Kalau dari Mas Yuka sendiri melihat kemarin gagalnya kenapa di posisi kedua? Ya mungkin belum ada yang chemistry-nya belum melekat. Belum melekat.
Yang kedua memang jam terbang Mas. Jam terbang kurang banyak. Ya karena kan tim Pekalongan ini masih tergolong baru. Ya baru dibentuk dan baru ikut kompetisi yang skalanya Jawa Tengah. Dan yang kemarin juara 1 itu udah punya pengalaman yang lebih. Sudah Ya. ibaratnya melalang buana di dunia e-sport Ya, gitu ya. kita dari situ harus belajar sih. Belajar dari kekalahan kita. Mhm. Karena dari kekalahan kita bisa untuk menang. Iya, Seperti dari itu. pengalaman gitu ya. Dari Iya. pokoknya ibaratnya ikut lomba tuh harus siap menang dan juga siap kalah. Iya. Ketika kita kalah harus belajar dari pengalaman, Iya. lebih baik lagi ke depannya seperti Iya. itu. Pokoknya sukses terus buat e-sport Kota Pekalongan. Siap. Nanti kita kita nantikan info lebih lanjut yang akan terlaksana di tahun 2026 dan ini menjadi event besar dari e-sport Kota Pekalongan dan juga KONI luar biasa. Terima kasih Mas Yuka juga Pak Fuhul untuk waktunya. Kita doakan sukses bareng-bareng. Terima kasih Amin. dan Zulfan Amin. pamit. Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Expose terus dan Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.